30 menit. Dit is het raak tegen. Hij staat op een gegeven moment Dus Modric, maar dat is Timnas U20 Indonesia saat ini dalam masa persiapan terakhir jelang berlaga di Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara masuk dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Ajang Piala Asia U20 akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Target utama yang dibawa Indonesia adalah untuk bisa berlaga di Piala Dunia U20 2025. Persiapan yang dilewati semua pemain kali ini cukup panjang karena pemusatan latihan TC yang digelar dalam beberapa tahap, termasuk beberapa laga uji coba antar negara yang digelar tahun lalu. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indras Jafri, menjelaskan, persiapan timnya sudah masuk tahap final. TC kali ini digunakan untuk mematangkan komposisi pemain sebelum berlaga di Piala Asia. Menurutnya, TC dalam beberapa tahap ini cukup memberikan dampak positif bagi semua pemain. Report tentang bagaimana Maldives dan untuk memenangkan Kita sudah memasuki TC periode terakhir bulan Januari. Sebelum kita terjun di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia nanti di Cina, kata Indra Syafri dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Mantan pelatih Bali United ini melanjutkan bahwa komposisi tim sebenarnya sudah terbentuk. Mayoritas pemain adalah mereka yang sukses meraih juara ASEAN Cup U19 2024 lalu. Dia berharap semua persiapan yang disusun ini membuat mereka bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 nanti. Rangkaian TC ini adalah kelanjutan dari bulan Desember 2024 dan dalam rangka ke Piala Dunia. Kita melalui beberapa kali TC dan event ASEAN Cup U19 kita lalui dengan baik. Juga kualifikasi Piala Asia kita lalui dengan baik, lanjutnya. kami berharap semua pemain bisa mengikuti prioritas. Sebelum berlaga di Piala Asia, Garuda Nusantara akan menggelar laga uji coba terakhir bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Pada ajang yang digelar di Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari tersebut, mereka akan bertemu dengan Suriah, Yordania, dan India. Memasang target menuju ke Piala Dunia, Garuda Nusantara harus bisa lolos ke semifinal Piala Asia untuk mengamankan satu tiket. Indra percaya diri timnya bisa meraih misi tersebut, dan semua pemain akan memberikan penampilan terbaiknya. Ini tugas terakhir, yaitu bagaimana bisa mencapai tujuan akhir dari kita adalah lolos ke Piala Dunia tahun 2025. Tutupnya. Kapten Timnas U20 Indonesia Doni Tripamungkas berbicara soal targetnya bersama skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah menjalani persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Sebelum menghadapi Piala Asia U20 2025 ini, skuad Garuda bahkan dalam waktu dekat akan menjalani turnamen antar negara. Tim Merah Putih akan mengikuti turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025 yang berlangsung di Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari mendatang. Bulan Januari sebelum kita terjun di Dalam ajang ini, skuad Garuda akan bertanding melawan tim-tim kuat lainnya, yakni ada Suriah, Yordania, dan India. Turnamen ini akan digelar sebagai persiapan skuad Garuda Nusantara menuju Piala Asia U20 2025 mendatang. Jelang menghadapi ini, Doni Tripamungkas membagikan pengalamannya setelah menjalani debutnya di Timnas Indonesia Senior juga. Pemain berusia 20 tahun tersebut telah menjalani debut di Timnas Indonesia Senior saat skuad Garuda menghadapi ASEAN Cup 2024 pada Desember lalu. Bek Persija Jakarta itu mengatakan bahwa ia sangat bersyukur karena bisa merasakan semua tim nasional dari kelompok usia hingga senior. Namun, ia belum merasa puas, dan kesempatan itu pun dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang pasti alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa merasakan itu semua, ujar Doni Tripamungkas kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Dan di U20 ini juga menjadi motivasi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, ucapnya. Lebih lanjut, terkait pengalaman di Timnas Indonesia Senior, tentu ia merasa banyak belajar. Apalagi di ASEAN Cup 2024 lalu, ia dipercaya mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mengisi posisi bek. Doni Tripamungkas bahkan menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di ASEAN Cup 2024 itu. Oleh karena itu, ia bisa merasa belajar banyak dan bertekad untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, termasuk di Timnas U20 Indonesia ini. Kalau itu saya belajar, ungkap Doni. Yang paling ini kan di senior kemarin posisinya kan sebagai back, saya juga belajar itu juga sih.
Dengan pengalaman yang dimilikinya di timnas U20 Indonesia, U23, hingga senior ini. Tentu dengan pengalaman ini, di Piala Asia U20 2025 ini, Doni memiliki target. Ia mengaku ingin bisa meraih hasil terbaik buat timnas U20 Indonesia nanti. Pasti itu. Karena memang banyak juga pelajaran saya ambil di sana, kata Doni Tri. Dan tentunya ini umur terakhir saya juga. Jadi targetnya meraih hasil terbaik, tegas Doni. Sementara itu, saat ditanya adanya beberapa pemain baru dalam skuad Garuda Nusantara ini, Doni Tri mengaku bahwa tak ada masalah dengan adaptasi para pemain. Pasalnya, itu hal biasa di dunia sepak bola, sehingga beberapa pemain baru gabung seperti Matthew Baker dan Evandra Florista pun tak masalah. Kedua pemain tersebut diketahui promosi dari timnas U17 Indonesia, dan menurut Doni semua pemain bisa menjalani adaptasi dengan baik. Saya kira nggak ada masalah karena memang sepak bola biasa seperti itu. Dan yang pasti kita bisa belajar dari dia juga dan dia bisa belajar dari kita juga, tuturnya. Sementara itu, timnas U20 Indonesia dijadwalkan bakal bertolak ke Sidoarjo pada 19 Januari 2025 mendatang. Bulan Januari sebelum kita terjun Di timnas senior ada cerita menarik dari beberapa pemain. Mereka adalah Calvin Verdong dan Eliano Reinders, yang mengungkapkan kesan mereka terhadap fans tanah air. Hal itu diungkapkan oleh keduanya setelah saling berhadapan di Liga Belanda pada Minggu 12 Januari lalu. Salah satu hal yang paling disoroti oleh keduanya adalah antusiasme para supporter Indonesia. Eliano menceritakan pengalaman ketika ia kesulitan berjalan-jalan di Jakarta akibat kerumunan fans. Saya sebenarnya tidak bisa jalan-jalan di sana. Verdomd bij NEC. Bij NEC, zo zei de trainer Rogier Meijer. Ada banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Saya juga sering menerima hadiah dari orang-orang. Ya, hadiah, haha. Mereka sangat menyukai anak saya di sana, jadi dia mendapat banyak dinosaurus dari orang-orang. Terlepas dari itu, Eliano menilai orang-orang Indonesia sangat baik dan sangat mencintai sepak bola. Indonesia benar-benar negara yang hebat, kata pemain PK Zwolle itu. Orang-orangnya sangat baik dan semuanya diatur dengan baik untuk kami. Dan ya, Indonesia benar-benar negara yang gila sepak bola, tambahnya. Sementara itu, Verdong menyoroti banyaknya komentar warganet Plamamamdo 2 di akun Instagram pribadinya maupun klubnya. Back NEC Nijmegen itu bahkan mengaku kesulitan melihat tanggapan dari orang Belanda di kolom komentar. Akun Instagram Verdong saat ini memiliki lebih dari 2 juta pengikut, sedikit lebih banyak dari Eliano 1,5 juta. Sementara NEC Nijmegen dan PC Zwolle masing-masing memiliki 213.000 dan 162.000 pengikut di Instagram. Terkadang saya ingin membaca reaksi di halaman Instagram NEC untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang di daerah itu. Namun, reaksi-reaksi itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan reaksi orang-orang Indonesia. Ya, ada begitu banyak reaksi orang Indonesia, sehingga Anda tidak lagi melihat respon orang Belanda. Volgende corner. Orang-orang di sana, Indonesia bereaksi terhadap segalanya, kata Verdong. Lebih lanjut, Verdong mengaku dirinya perlu waktu untuk membiasakan diri dengan situasi tersebut. Tentu saja mereka mendukung para pemain kami, tapi butuh waktu untuk membiasakan diri. Sebenarnya ini masih aneh. Di Belanda saya masih bisa berbelanja dan berjalan-jalan di kota. Tentu saja kadang-kadang saya dikenali, tapi di Indonesia saya seperti bintang pop. Saya selalu didekati orang untuk meminta foto, tanda tangan, atau sekadar mengobrol. Suatu ketika saya pernah berjalan dari hotel menuju pusat perbelanjaan. Biasanya hanya beberapa menit berjalan kaki, tapi saya butuh waktu 40 menit, ucap Verdong. Goed aangenomen ook onder zijn eigen lichaam. Wat een heerlijke actie van Dylan en Bach. Dat is een goede bal zeg. Krisis pemain di posisi bek tengah dialami Venezia, klub Liga Italia yang diperkuat Kapten Timnas Indonesia, J.I. Jazz. Tim asuhan Eusebio Di Francesco akan menghadapi pertandingan krusial lagi dalam perjuangan mereka lolos dari degradasi. Pada pekan ke-21 Serie A, Minggu 19 Januari di Stadion Ennio Tardini, I Lagunari bakal menghadapi tuan rumah Parma. Seperti Venezia, Parma menghuni papan bawah klasemen. Sementara I Nero Verdi berada di posisi ke-19, klub yang diperkuat kiper timnas Jepang, Shion Suzuki, menempati ranking 15. Menghadapi salah satu rival langsung dalam perebutan Salvezza, alias selamat dari degradasi, Venezia butuh mendapatkan hasil. Namun, masalah besar dialami J.I. Jazz DKK. Menjelang laga ini, bek-bek tengah mereka bertumbangan karena cedera.
Hasil ini menjadi problem serius karena Di Francesco menggunakan formasi 3 back. Begitu gawatnya situasi, saat ini hanya tersisa Ijes dan satu orang lainnya yang punya posisi natural sebagai back tengah. Barella with a great chance. And still Barella open play this season. In Michael contrast, Svoboda sudah lama menghilang karena cedera ACL. Bek asal Austria itu diperkirakan bakal absen hingga sampai menjelang musim selesai. Dia mungkin baru bisa dimainkan lagi paling cepat pada pekan ke-35. Pada 9 Januari lalu, Joel Singtiene juga harus masuk ruang perawatan, walaupun mungkin tidak akan terlalu lama. Celaka buat Di Francesco. Richie Sagrado dan Giorgio Altare menyusul cedera. Sagrado sudah ditarik keluar di babak pertama laga melawan Inter Milan pada 12 Januari lalu. Belakangan pemain asal Belgia itu diketahui mengalami lagi masalah otot yang sudah mengganggunya sebelum ini. Bek kelahiran 2004 itu diperkirakan akan absen setidaknya selama 2 pekan. Sementara itu, Altare sempat akan menjadi starter dalam pertandingan menghadapi Inter. Namun, dia mengalami cedera otot di kaki kirinya sehingga akhirnya malah tidak masuk skuad. yeah, the positioning of the goal. It like a week from hell. La Gazzetta dello Sport memperkirakan Singtiene baru balik pada pekan ke-22, Altare di pekan ke-23 dan Sagrado pada pekan ke-25. Untuk menghadapi Parma, Venezia tinggal punya Jay Ijes dan Marin Sverko sebagai bek tengah nalhasil. Dua orang ini bakal otomatis menjadi starter dalam pertandingan nanti. Posisi bek tengah lainnya, yaitu di sebelah kanan Ijes yang berada di jantung pertahanan, bakal diisi oleh Antonio Candela. Aslinya, Candela adalah seorang bek kanan atau bek sayap kanan. Will that be a corner? Just prevented. Left-sided centre-half just wouldn't quite fall This for short him. cameo was seeing how important. Krisis pemain di lini belakang Venezia ini pastinya akan membuat tugas Ijes sebagai jenderal baru di pertahanan menyusul cederanya Svoboda semakin berat. Ilagunari terancam mendapatkan hasil yang tidak ideal lagi. Venezia sempat tak terkalahkan dalam 3 pertandingan menjelang tutup tahun 2024. Mereka menahan Como dan Juventus dengan skor 2-2 serta menang 2-1 atas Cagliari. Akan tetapi, sekarang Nero Verdi mengalami 2 kekalahan dari 3 laga terakhir. Sebelum ditaklukkan Inter Milan 0-1, mereka juga kalah dengan skor yang sama dari Napoli dan diimbangi Empoli 1-1. On target, and Stankovic beats it away for a corner. Sebastiano Esposito scored. Stankovic. Zampa. Venezia 1, Empoli 1.